dahsyat. Yes. Haleluya. Semuanya tetap bersuka cita hari ini ya Bapak Ibu ya. Walaupun cuacanya agak mendukung ya untuk menarik mata kita, tapi kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. 1 Tawarik 16 pasal 16 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan dalam kekudusan. Karena Tuhan itu sendirilah kudus. Maka dari itu kita pun harus kudus di hadapannya saat ini. Dan bukan hanya saat ini Bapak Ibu, dimanapun kita berada, biarlah kita tetap menjadi kudus di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita tidak membalas satu persatu apa yang telah Tuhan nyatakan, betapa Tuhan mengasihi kita. Setiap detik, setiap menit Tuhan selalu mengasihi kita, selalu mencintai kita. Mari saat ini kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mari kita serahkan seluruh hati kita di hadapannya saat ini. Mari serahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Jadikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Jadikan hidupmu sebagai dupa yang halus.
El Shaddai. Engkau Allah Maha Kuasa. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita katakan El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Untuk itu Tuhan, apa kami takut Tuhan? Karena kami miliki Engkau Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih mengagungkan Allah yang terbaik. Kami mau lebih lagi melompat untukmu. Untuk itu Yesus, Engkau setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Di hadapan-Mu Yesus dan memuji Engkau. Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap memuji Engkau. Kami siap melompat bagi Tuhan yang besar. Kami siap memuji Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri Tuhan kali Tuhan yang paling luar biasa. Haleluya. Tempat Tuhan saya akan untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Masih ada sukacita kita amin. Amin. Masih ada sukacita amin. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita akan bergerak bagi Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya.
Ya dulu, maaf ya. Sama-sama dulu saya undang semua angkat tangannya. Dan nanti kalau menyanyikan sama-sama lambaikan tangannya Bapak Ibu ya. Bab yang hidup pada hari esok, bab yang hidup tak gentar hari esok aku yang pegang hari esok, hidup dari berarti Baiklah, tadi kita akan menyebutkan persediaan kita. Maka saya persilakan. Jemaat Tuhan, saya undang sama-sama berdoa. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan kini Tuhan kami persembahkan Tuhan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan, dan Engkau terima Tuhan, Engkau layakkan persembahan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama-Mu kami siap memberi. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita angkatkan pujian kita. Kita katakan Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk dan rupa, tak kau pandang bentuk dan
kami diberi kesempatan boleh beribadah bersama. Kami bersyukur dan biarlah setiap pujian penyembahan kami, bahkan persembahan kami semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu Tuhan berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang memberi kami pengertian, pemahaman dari setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini, sehingga firman Tuhan tertanam di hati kami, bertumbuh berakar dan berbuah banyak dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Engkau rapi dan Engkau singkapkan setiap rahasia firman Tuhan, sehingga kami semua, baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengar, kami sama-sama diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dan hati-hatinya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang 34. Demikianlah firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadangi rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Diberkati kita yang mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu waktu saya khotbah di sini. Ternyata tanpa saya ketahui, dasi saya copot, jatuh. Kemarin itu waktu saya khotbah, saya pikir kenapa ada yang senyum-senyum
jemaat ketika melihat saya khotbah. Ternyata setelah saya putar ulang video di YouTube itu, ternyata dasi saya itu lama-lama miring, lama-lama jatuh aja dia. Dan jatuhnya pas di depan saya di sini. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Saya beritahu itu dasinya itu yang pakai perekat. Pakai perekat dia di ujung di sini. Sehingga kalau sedikit bergoyang dia itu mudah copot. Jadi hari ini saya pakai dasi yang tidak pakai perekat. Dasinya ini sudah sangat kuat. Kalau ditarik dasinya bisa ikut tertarik orangnya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Janganlah khawatir, berdoa dan tetap bersyukur. 3 kata ini, jangan khawatir, berdoa dan tetap bersyukur. Ketiga bagian ini akan memampukan setiap kita menikmati hari-hari yang kita lewati. Dan situasi atau keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya, jika kita tidak khawatir, berdoa dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dari firman Tuhan yang saya baca bagi kita pada hari ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Mengapa kita tidak perlu khawatir, tapi harus tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan ialah ucapan Tuhan Yesus yang dilatar belakangi sebelumnya adalah mengenai mengumpulkan harta. Di sini dari ayat yang ke-19 sampai ayat 24. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak manusia di bumi ini tidak tenang hidupnya, gelisah terus-menerus. Karena apa? Memikirkan harta dunia ini, memikirkan apa yang dia miliki ini, dan bagaimana supaya itu bertambah banyak. Itu yang membuat banyak orang merasa gelisah, khawatir, tidak bisa menikmati kehidupannya. Tetapi kalau apa yang kita miliki hari ini, kalau Tuhan sudah memberkati kita dan kita berkata, ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan buat saya, maka hati kita bukanlah kepada apa yang Tuhan kasih itu, tapi hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Orang yang hatinya melekat kepada apa yang dia miliki, harta di dunia ini, itu akan membuat dia gelisah dalam kehidupannya. Tapi orang yang berpegang kepada Kristus, berkat Tuhan akan menyertai kehidupannya. Amin. Firman Tuhan hal pertama yang kita perlu pahami bahwa kita memiliki Bapa yang Maha Baik. Amin Bapak Ibu. Kita memiliki Bapa yang sangat baik bagi kita. Dari ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, apa yang kamu pakai. Ini 3 bagian yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam dirinya. Dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu pakaian. Dan inilah kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Dan ini pula yang membuat manusia harus bekerja keras setiap hari. Setidak-tidaknya
tiga bagian ini ada. Manusia tidak akan pernah mengenal lelah. Supaya kebahagiaan ini ada. Karena tidak ada manusia yang mengatakan begini, ya udah cukup minum saja, makan gak usah. Atau sebaliknya, cukup makan saja, minum gak usah. Kedua-duanya ini harus ada. Dan juga kita harus butuh pakaian. Namun Tuhan katakan, jangan khawatir tentang semuanya itu. Perhatikan, Tuhan memberikan dua contoh. Yang pertama contohnya adalah burung-burung di udara. Dan contoh yang kedua adalah bunga bakung, yang sama juga dengan ayat yang ke-30 ini adalah rumput di ladang. Kedua contoh yang Tuhan kasih ini adalah dua contoh yang sangat tidak bernilai, tetapi diperhatikan oleh Tuhan. Coba perhatikan bagian ini Bapak Ibu, supaya kita memahaminya. Burung-burung di udara, bahkan di dalam Matius 10 dikatakan bahwa burung pipit itu dijual sangat murah harganya. Sangat tidak berarti. Dan bunga bakung itu juga yang hari ini ada dan besok tidak ada. Tapi Tuhan sangat peduli dengan dua contoh ini. Bapak Ibu, kalau kita membandingkan dengan kita manusia, firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dia, burung yang sebenarnya tidak ada nilainya, tapi Tuhan kasihi, Tuhan pelihara. Masakan kita manusia yang sangat dikasihi Tuhan tidak dipelihara oleh Tuhan. Banyak orang yang gagal dalam hal ini, dalam melihat ini. Orang berpikir bahwa burung-burung itu tidak menanam, tidak menabur, tidak mengumpulkan. Tuhan pelihara, lalu kita boleh dong seperti burung-burung itu, gak usah bekerja. Tidak seperti itu. Bapak Ibu harus bekerja, berusaha. Tapi percayalah bahwa orang yang berusaha, yang mengandalkan Tuhan, pasti disertai oleh Tuhan. Kalau burung pipit saja Tuhan pelihara, Tuhan juga pasti memelihara kehidupan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan Yakobus 1 ayat 11. Yakobus pasal 1 ayat 11. Ini kenyataan dari bunga bakung ini. Yakobus 1 ayat 11, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Orang yang melupakan Tuhan, orang yang hanya berjuang dengan kekuatannya sendiri tapi melupakan Tuhan, maka dia sama seperti rumput yang hari ini ada, seterusnya layu, kemudian dia dibuang, hilang semaraknya. Demikianlah kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagian ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa kita memiliki Bapa yang baik, yang sangat baik. Ini bukan sekedar lagu yang dinyanyikan tadi. Engkau Bapa yang mengasihi. Memang benar-benar Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita. Amin. Bapak Ibu,
Saya sedikit bersaksi, sebenarnya satu malam ini sedikit sekali kami istirahat. Kenapa? Anak kita Hoel itu dari jam 12 dia muntah, setengah jam kemudian muntah lagi, setengah jam kemudian muntah lagi, begitu terus sampai 4:30 pagi. 4:30 pagi saya harus pergi ke apotek, 24 jam di sana. Saya beli obat, baru dikasih minum, baru tidur lagi dia, dan puji Tuhan bisa sampai pagi ini beribadah di sini. Tetapi Tuhan memelihara, Tuhan memberi kekuatan. Sekalipun hari ini bisa gandeng semua pelayanan, Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu khawatir, tetapi perlu berusaha. Tidak perlu khawatir, tapi perlu berjuang. Tidak perlu khawatir, tapi harus kita bekerja. Amin. Selama kita melakukan itu dengan mengandalkan Tuhan, maka apa yang dikatakan Tuhan, bangsa-bangsa mencari semuanya itu, tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita pahami bersama bahwa kekhawatiran tidak membantu kesulitan hari esok, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita khawatirkan hari besok, tidak akan mengerjakan apa-apa untuk hari esok itu. Tetapi justru yang hari ini kita bisa berbahagia, bisa merusaknya karena kekhawatiran yang kita miliki. Hari Minggu yang lalu saya bersaksikan ini tentang anak kami Feli. Kalau saya khawatir, galau, gelisah terus-menerus tentang anak kami Feli ini, bagaimana besok, bagaimana kalau dia nanti sudah gadis, bagaimana nanti, maka saya pastikan bahwa semakin hari setiap harinya saya akan terpuruk dalam kegalauan terus-menerus. Kenapa Bapak Ibu? Yang membuat kita bisa bersuka cita, tetaplah berdoa. Kalau kita berdoa, Tuhan akan membuka jalan. Dan tetaplah bersyukur, maka tantangan apapun akan kita nikmati, kita melewati. Tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran itu sekali lagi tidak mengerjakan apa-apa. Tuhan Yesus katakan apa di sini? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini ceritanya ini begini. Bagian ayat ini yang dimaksudkan di sini, manusia ini kan anak-anak bertumbuh menjadi besar. Manusia tidak bisa menambahkan tinggi badannya itu dengan dia dia khawatir terus menerus. Tetapi Tuhan sanggup menumbuhkan setiap manusia itu bertumbuh. Artinya kita nggak bisa menambahkan apa-apa dalam diri kita, walaupun banyak minum susu segala macam. Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan kita, orang-orang yang diciptakan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kekhawatiran tidak membantu kita untuk menjadi lebih baik. Justru merusak kebahagiaan kita. Yang ketiga, ini merupakan bahwa orang yang tidak khawatir merupakan sikap percaya dan taat kepada perintahnya Tuhan. Sebenarnya banyak orang yang hanya kalau misalnya begini, jangan mencuri. Orang akan berkata bahwa jangan mencuri itu dosa. Tapi ada nggak yang pernah berpikir ketika Tuhan Yesus mengatakan janganlah khawatir? Berarti kalau khawatir berdosa dong. Coba paham Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan katakan begini, janganlah mencuri. Kita kan tidak mencuri. Kenapa takut mencuri? Karena dosa. Terus kalau Tuhan bilang gini, janganlah khawatir, tapi kita tetap aja khawatir. Itu artinya
artinya bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan, berdosa. Maka orang yang tidak khawatir, dia memiliki sikap yang taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa manusia yang tidak pernah khawatir? Pasti ada rasa khawatirnya, ada kegelisahan dalam dirinya. Tetapi itu tidak menguasai hidupnya. Sama seperti adakah manusia yang tidak berdosa? Semuanya sudah jatuh dalam dosa. Tetapi manusia tidak lagi, orang yang sudah percaya kepada Yesus, tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi dikuasai oleh rasa khawatir. Yang perlu kita lakukan di ayat yang ke-33 ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali orang hanya akan berpatokan kepada apa yang ditambahkan, tetapi tidak memperhatikan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ditunggu-tunggu adalah apa bonusnya. Seringkali Bapak Ibu kalau itu market kan, kalau dibikin promo ada diskonnya atau ada bonusnya. Kemarin itu kami belanja di salah satu market di Gunung Stoli ini, beli apa namanya kayak keripik gitu. Udah kami bawa di kasir satu. Baru yang kasir ini bilang gini, Pak, kalau beli 2 gratis 1 loh. Udah kan ada waktu itu ada yang anak kami yang di Manrehe itu ya datang. Oh iya yang murah ya Pak ya. Dia ambil lagi 2 lagi lah. Diambil lagi jadi 3. Sebenarnya Bapak Ibu itu kan orang lebih mikirnya ada bonusnya. Sama begini juga, orang hanya berpikir apa yang ditambahkan. Tapi kita perhatikan bahwa mencari kerajaan Allah artinya melakukan dan memberlakukan otoritas Allah dalam hidup kita. Melakukan dan memberlakukan otoritas Tuhan itu berlaku dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Karena begini Bapak Ibu, ada orang kan bilang begini, sebelum bekerja berdoa dulu. Pagi-pagi sebelum pergi kerja berdoa dulu. Salah? Tidak salah, itu baik. Tapi sering sekali saya lihat Bapak Ibu, ini saya bukan merendahkan orang, tidak. Tapi seringkali saya lihat ada orang pagi-pagi nyanyi dan berdoa. Selesai nyanyi dan berdoa, selang 1 jam kemudian mereka teriak-teriak maki-maki, berantem di rumah. Kira-kira itu mendahulukan kerajaan Allah atau bagaimana? Atau begini, pagi-pagi sebelum pergi bekerja doa dulu, sampai di kantor nipu, sampai di tempat kerjaannya nipu kerjanya. Kalau yang korupsi dia korupsi. Itu kira-kira mendahulukan kerajaan Allah enggak? Tapi orang yang memberlakukan otoritas Tuhan dalam hidupnya bukan hanya berhenti ketika pagi dia berdoa, tapi ketika dia dalam perjalanan pun memberlakukan otoritas Tuhan. Ketika dia dalam pekerjaan pun dia memberlakukan otoritas Tuhan. Bahkan ketika tidak ada yang melihat pun dia memberlakukan otoritas Tuhan dalam hidup. Amin. Ini saya tidak mengatakan bahwa jangan doa pagi, tidak begitu. Tapi seringkali saya lihat ada orang doa pagi, setelah itu berantem sisi rumah. Jangan demikian. Tapi setiap harinya itu ada Tuhan dalam hidup kita pribadi. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari kebenaran. Selain daripada kerajaan, mencari kebenaran. Mencari kebenaran artinya bahwa kita berkata dan bertindak dan bertingkah laku
sesuai dengan karakternya Tuhan. Itulah orang yang mencari kebenaran. Jadi dua hal ini, orang mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah, yang artinya bahwa mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, memperlakukan otoritas Tuhan dalam hidupnya setiap waktu, dan dia memiliki karakter Kristus. Maka apa yang dikatakan ini, semuanya itu akan ditambahkan kepada. Perhatikan bagian ini Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu melihat satu keluarga tetap bekerja siang dan malam? Muhalle-halle bongi maeuku. Mau sunat suge bongi, pamina kiranya mama buli murid bau halle bongi-bongi. Tetapi hidupnya begitu-begitu saja. Ada yang pernah Bapak Ibu perhatikan begitu? Dan setiap pulang kalau malam, dia hanya akan mengatakan capek hari ini kerja. Dan kalau ditanya, ya seperti Pak Urimani, di Urimani, Pak Ahur gimana? Ya tentunya Bapak Ibu, kehidupan manusia itu ada yang Tuhan percayakan bagi masing-masing orang. Tetapi saya mau katakan bahwa orang yang terus berusaha bekerja, yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkannya kekurangan. Amin. Mari kita merubah konsep kita berpikir bahwa mengutamakan Tuhan itu bukan hanya sewaktu-waktu saja, tapi di semua aspek kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu diberkati, tetap cari Tuhan. Kalau Bapak Ibu sakit, lebih lagi cari Tuhan. Kalau Bapak Ibu bahagia, cari Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang menderita, lebih lagi cari Tuhan. Jadi bukan hanya ketika baik cari Tuhan, atau ketika tidak baik. Ini kan ada dua kelompok manusia nih. Kalau lagi baik-baik saja baru dia semangat-semangatnya. Ada juga orang yang kalau lagi tidak baik-baik saja baru cari Tuhan. Tidak. Karena kita bukan orang percaya yang mut-mutan. Amin. Ayat yang terakhir saya membacakan bagi kita, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Dua-dua ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bentuk daripada pedulinya Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Maka kalau hari ini Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, seolah-olah belum dapat apa-apa, hidup masih begitu-begitu saja, jangan berhenti, terus berusaha. Dan jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti cukupkan. Anak-anak yang Tuhan berikan, Tuhan pasti pelihara. Waktu saya di Teluk Dalam beberapa hari yang lalu, kami berkunjung saya pergi ke satu desa, bertemu dengan keluarga. Saya tanya, anaknya baru lahir ya? Iya. Udah berapa? Udah 4. Baru katanya hati anak begur, katanya anak mau buah-buah rendah. Sering kan itu yang terlontar dari perkataan itu. Saya hanya mengatakan, kalau Tuhan izinkan manusia itu terakhir di bumi, Tuhan pun bertanggung jawab memelihara manusia itu. Amin. Jadi kalau sudah ada jangan lagi fatahitahi. Kalau sudah lahir jangan lagi bilang siapa suruh tadi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan ini, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu minum,
Karena sesungguhnya Tuhan pasti menyediakan semuanya. Bahkan Tuhan memberi perbandingan di sini. Raja Salomo pada masanya, pada masa kerajaannya adalah orang kaya. Tapi kekayaannya tidak mengalahkan keindahan daripada bunga-bunga batu yang dipelihara oleh Tuhan. Itu ayat yang ke-29. Dan namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian salah satu dari bunga itu. Yang artinya keindahan di dunia ini tidak ada bandingannya. Kalau dari pandangan Tuhan, bunga bakung itu jauh lebih indah. Bapak Ibu, saudara kekasih oleh Tuhan, mari bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ayat ini merupakan ayat monumental ya, yang ayat yang ke-33. Adalah tidak terhafal. Bapak ngira-ngira murid orang sekolah minggu kita rasa tua. Nolah hafal dari bami pernah ya bang alui baru malu malani. Aku batu dede batu be. Nana dan yang kami. Nolah hafal lagi. Dan biarlah itu berlaku dalam hidup kita pribadi dan masing-masing. Saya mengundang pelayan masuk ke depan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan dan kita akan masuk pada perjamuan kudus. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kami sampaikan bahwa perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita semua yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan sejauh dari barat mereka membuang dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pada hinaan
masing-masing di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita kembali akan menjadi awal sejauh timur dari barat. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan
itu adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan kita dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semuanya sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah.
kuasa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Dapat ku tanggung di dalam Dia. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yesus, 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 Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang penuh otoritas atas seluruh hidup kami. Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Akan selamanya. Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang peduli dalam kehidupan kami. Kalau burung pipit saja yang tidak ada nilainya, Tuhan peduli. Terlebih kami, ciptaan yang segambar dan serupa dengan Engkau. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami, memelihara anak-anak kami, sehingga kami tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Karena kami punya Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan hati kami, bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Dan terima kasih untuk perjumpaan kudus hari ini. Kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau di dalam kami. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau.
Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Bagi kita dan kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar, melainkan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saat ini mari kita menumbuhkan persembahan kita yang kedua. Pada petugas saya persilakan. Kita akan lakukan kita bersama Yesus lakukan perkara besar. Assalamualaikum. Masih ada sukacita? Alhamdulillah. Bapak Tanggung, kita dengarkan kegiatan sepekan. Yang pertama, nanti sore kita konser di rumah Ibu Ngaji. Sekali lagi konser di rumah Ibu Indonesia. Saya kurang tahu kalau disediakan karena penuhan di Indonesia. Konser di rumah Indonesia ikan tiu-tiu. Ya bisa lewat di depan, bisa juga lewat di sini, ya, di rumah orang tuanya.
Kemudian yang menjadi W-nya Ibunda Kemati. Pengkorbannya kepala. Selanjutnya hari Selasa doa pengerja di gereja ini pada pukul 8 malam. Selanjutnya hari Jumat Konselium di gereja ini pada pukul 7:30 malam. Yang menjadi W-nya saudari Elvi KTE. Ubahnya maaf Bapak Ibu ya, masih ya ini ya mungkin karena belum masuk di gedung baru ini ya, mudah-mudahan nanti kalau masuk di gedung baru semuanya serba lengkap. Amin Bapak Ibu. Nah, kenapa sampai hari ini tidak pernah kita perbaiki? Karena kita fokus ya untuk pembangunan ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sekali lagi hari Jumat Konselium di gereja ini pada pukul 7:30 malam. Yang menjadi W-nya saudari Elvi KTE, pengkhotbahnya Pak Gembala. Selanjutnya hari Minggu tanggal 10 September yang menjadi pelayan ibadah raya, pengkhotbahnya Ibu Nafis Kajai, singersnya WL-nya saudari dari hati Jeka. Singersnya saudari Kristiani Telambanua dan Ibu Nagisel. Tamborin tim musik Solafide. Sekali lagi, tamborin musik tim Solafide. Kolektan Ibu Kristin Jeboa dan Ibu Krisman Najara. Operator sini saudara Emmanuel, sekolah minggu saudari Daryati dan saudari Celi. Pembawa syafaat Ama Pauline Fernando. Info keuangan. Pertama ucapan syukur Rp133.000, dana pembangunan Rp285.000. Total keseluruhan Rp418.000. Selanjutnya Bapak Ibu ada baca di depan kita, ada bubur kacang, ada kue apa namanya ini, lapis legit ya. Harganya 10.000 satu porsi Bapak Ibu. 10.000 satu porsi. Dan selanjutnya, karena sebentar lagi kita menyambut hari Natal Bapak Ibu, yang biasanya YSY membentuk panitia setiap bulan September. Nah, ini nanti mudah-mudahan kita sepakati apakah bulan ini atau bulan Oktober. Nah, untuk itu Bapak Ibu, demikian saja. Kami ucapkan terima kasih. Kalau ada tambahan, tidak ada. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita naikkan pujian kita dengan anak-anak syukur. El cielo
Kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu buat kasih karunia Tuhan bagi kami yang melimpah-limpah Tuhan telah curahkan atas kami semua. Kami bersyukur boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Biarlah pujian, penyembahan kami, bahkan persembahan yang telah kami berikan pada hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati anak-anak, usaha pekerjaan Tuhan Engkau berkati. Bahkan apapun yang menjadi rencana mereka yang seturut kehendak Tuhan, Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Dan kami berdoa Tuhan anugerahkan kesehatan untuk seluruh jemaat Tuhan di gereja ini. Kalau ada yang sakit, tangan Tuhan yang kuat itulah menopang dan memberikan kekuatan baru, kesembuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja Yesus Sola Fide. Kalau sudah berhenti, sudah hampir 8 bulan Tuhan, tapi kami tetap berharap kepada Engkau yang memberkati, mencukupkan semua biaya yang kami butuhkan, sehingga gereja itu boleh diteruskan pembangunannya, bahkan bisa digunakan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Semuanya ini kami persembahkan menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang menolong menyelesaikannya bagi kami. Kami percaya Tuhan apa yang sudah Tuhan mulai, kami yakin juga Tuhan pasti menyelesaikannya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami, kota Gunung Stoli. Berkatilah pemerintahan kota kami, bahkan pulau kami, Pulau Nias ini diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Engkau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, terlebih dalam persiapan pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan juga yang mempersiapkan pemimpin negara kami ini, pemimpin yang peduli untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia ini, dan pemerintah yang ada sekarang ini, yang memerintah sekarang ini. Berikanlah mereka kepemimpinan yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh merasakan pemerataan dari perhatian pemerintah, mulai dari pusat daerah bahkan sampai ke desa-desa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh persembahan yang telah dikumpulkan pada hari ini. Terimalah Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah memberinya. Berkati berlimpah-limpah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan seluruh kegiatan-kegiatan kami sepekan ke depan ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari yang kami jalani, hari-hari dalam penyertaan Tuhan, hari-hari yang penuh dengan berkat Allah, hari-hari yang disertai dengan sukacita dan kebahagiaan yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sementara kami akan kembali ke rumah kami, dan kami rindu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Jemaat Tuhan, saya akan bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai engkau, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Good.
Yesus memberkati kita semuanya.